Hai minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kembali lagi di channel Japan Gampang. Oke teman-teman, kali ini bersama saya kita akan melanjutkan pembahasan buku Akari versi 2 yang ini ya teman-teman, untuk di bab 30. Nah teman-teman, sebelum saya melanjutkan, saya harap teman-teman sudah menghafalkan ya kotoba dari bab 30 ini. Dan juga jangan lupa ya mengerjakan latihan soal dari bab sebelumnya. Oke, kalau sudah yakin, maka kita langsung lanjut ke bunponya ya. Nah, jadi teman-teman, di bunpo pertama kali ini kita akan melanjutkan dari pembahasan bab sebelumnya, yaitu kita membahas tentang jidoshi. Ya, teman-teman masih ingat nggak nih, kita review sebentar dulu ya. Kalau jidoshi itu adalah kalimat yang pasif. Kalau untuk kali ini kita akan membahas tentang kata kerja tadoshi ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, kalau untuk tadoshi itu adalah kata kerja aktif. Namun untuk bunpo kali ini kita akan ubah kata kerja bentuk tadoshi menjadi pasif ya teman-teman. Caranya gimana? Nah, jadi seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini ada untuk kata kerja tadoshi ya, atau kata kerja aktif, namun kita akan ubah menjadi bentuk TK ya teman-teman, atau bentuk T seperti itu, kemudian ditambah dengan arimas di akhir kalimatnya gitu ya teman-teman. Sehingga ketika kita menggunakan kata kerja tadoshi, T arimas artinya menjadi ya, jadi artinya menjadi pasif teman-teman. Misal saya bilang okimas gitu ya, menaruh seperti itu ya, meletakkan okimas. Nah, ketika kita mau menjadikan ini menjadi pasif, maka menjadi oite arimas gitu ya teman-teman. Jadi kalau saya bilangnya oite arimas itu artinya terletak, seperti itu teman-teman. Nah, untuk pengertiannya sendiri ini memang kalimatnya pasif ya teman-teman. Namun kita tahu nih, pasti ada pelaku yang melakukan kata kerja ini teman-teman ya, walaupun kita tidak tahu pastinya siapa, tapi kita yakin pasti ada nih pelaku yang melakukan, dan juga pasti ada tujuan tertentu teman-teman ya kan. Kalau misal dia meletakkan buku di atas meja ya, kemudian ada orang lain datang terus bilang buku terletak di atas meja. Nah, pasti dia, orang yang kedua itu pasti tahu ya kan, pasti ada orang yang meletakkan ya, ada orang lain yang meletakkan di atas meja, dan pasti ada tujuannya kayak gitu teman-teman. Nah, biar teman-teman nggak bingung, di sini ada contohnya dalam bentuk kalimat aktif dan juga yang pasif. Nah, pertama di sini ada untuk kalimat aktifnya teman-teman. Di sini bisa dilihat bahwa hanao kazarimasu. Nah, ini kalimatnya aktif ya teman-teman, artinya menghias bunga. Nah, di sini misal teman-teman bisa ditambahkan, misal hahawa hanao kazarimasu. Jadi ibu menghias bunga. Contohnya seperti itu. Nah, namun kalau dalam kalimatnya yang pasif ya, menggunakan ini tadi tadoshi te arimas, maka untuk partikel o di sini ya, untuk penanda korban atau benda di sini kita akan ubah menjadi partikel ga gitu ya teman-teman. Jadi misalnya di sini untuk perubahannya menjadi sukue ni hanaga kazate arimasu. Nah, teman-teman bisa lihat ya perbedaannya di sini. Jadi pengertiannya menjadi terhias bunga di atas meja, gitu ya teman-teman. Karena di sini tertulisnya keterangan tempat terlebih dahulu, maka di sini kita tuliskan bahwa tsukueni ya. Jadi di awal tsukueni, kemudian diikuti bendanya hana, partikelnya ga, baru kata kerja tadoshi kita ubah menjadi teke ya, dari kazarimas menjadi kazate ditambah dengan arimas, gitu ya teman-teman. Nah, selain kita bisa pakai kalimat yang seperti ini ya, menggunakan partikel ga, kita juga bisa gunakan menjadi contoh yang ketiga ini teman-teman, menjadi hanawa sukue ni kazate arimasu. Nah, jadi di sini untuk bunganya kita taruh jadi yang paling depan teman-teman. Fokusnya di sini ya, fokusnya pada hana di sini, maka kita menggunakan partikel wa teman-teman. Nah, ini boleh kita gunakan ya, sehingga menjadi hanawa. Nah, keterangannya baru mengikuti di sini ya,
sukue ni, kemudian untuk kazate masih sama ya, ditambah dengan arimasu gitu ya. Untuk artinya kita lihat dari partikel wa dulu ya, berarti bunga terhias di atas meja gitu teman-teman. Dari partikel wa kemudian ke belakang gitu teman-teman untuk pengertiannya. Nah, untuk selanjutnya di sini juga ada contoh yang lain teman-teman. Di sini menggunakan partikel o, berarti kita tahu bahwa ini kalimatnya aktif teman-teman. Jadinya kanji o kakimasu ya, artinya menulis kanji ya. Mungkin ada orang, misal saya menulis kanji, seperti itu menjadi watashi wa kanji o kakimasu. Nah, tetapi ketika kita tidak tahu nih siapa pelakunya dan juga tujuannya itu, sebenarnya kita tahu tapi tidak tahu siapa yang melakukan. Intinya pasti ada orang yang melakukan gitu ya. Tiba-tiba sudah terjadi seperti itu, sudah pasif saja. Maka menjadi seperti ini. Contohnya menjadi Hawaii to bodo ni kanji ga kaite arimasu. Nah, jadi di sini terletak untuk keterangan tempatnya, kita taruh di paling depan boleh ya teman-teman. Jadi misal kita bilangnya di papan tulis gitu ya, kemudian ke belakang tertulis kanji. Nah, seperti itu juga boleh teman-teman. Jadi pengertiannya di sini bukan menulis lagi ya, tapi artinya tertulis. Kayak gitu teman-teman. Nah, selain kita gunakan kata kerja pasif menjadi seperti ini, kita juga bisa gunakan menjadi kayak gini teman-teman. Kanji wa Hawaii to bodo ni kaite arimasu. Gitu ya teman-teman. Jadi di sini untuk kanji menggunakan partikel wa, baru diikuti dengan keterangan tempat dan kata kerja bentuk teke arimasu. Gitu ya. Jadi pengertiannya kanji gitu ya, kemudian tertulis di papan tulis putih. Kayak gitu teman-teman. Cukup mudah ya teman-teman untuk menggunakan kata kerja tadoshi bentuk teke dan juga arimasu. Yang perlu teman-teman ingat, di sini kita tidak menggunakan partikel o, melainkan menggunakan partikel ga ya, atau menggunakan partikel wa. Seperti itu teman-teman. Oke, kalau gitu kita lanjut untuk di pola kalimat selanjutnya ya teman-teman. Di sini kita akan menggunakan pola kalimat bentuk kata kerja teke ya, perubahan bentuk t ditambah dengan okimasu. Nah, teman-teman perlu ingat kalau okimasu di sini artinya bukan bangun, bukan juga menaruh ya teman-teman. Namun ini adalah bentuk bunpo yang mana ketika T ditambah okimasu itu artinya terlebih dahulu gitu teman-teman. Nah, untuk penggunaan kata kerja bentuk T okimasu itu sebenarnya ada beberapa teman-teman. Kita lihat di sini ada fungsi yang pertama ya, yaitu menyelesaikan aksi yang perlu dilakukan sebelum waktu tertentu. Nah, biasanya sebelum kata kerja T okimasu ini akan diikuti kata kerja sebelumnya teman-teman, atau kalimat sebelumnya di depan sini. Dan untuk kalimat yang sebelumnya ya, yang mengikuti di sini itu bisa diikuti dengan kata maini ya, yang mana artinya sebelum. Nah, contohnya gini, saya mau bilang sebelum masak mencuci sayuran terlebih dahulu. Nah, contohnya kayak gitu ya teman-teman. Berarti untuk memasak ya, sebelum memasak kita taruh di kalimat paling depan, kemudian mencuci sayuran itu terletak di sini ya. Jadi kita ubah untuk kata kerja mencuci menjadi teke kemudian ditambah dengan okimasu ya. Jadi kata kerja yang dilakukan terlebih dahulu adalah bentuk te okimasu dulu, baru kata kerja yang di depannya. Jadi kita pengertiannya dari belakang ya teman-teman. Nah, biar lebih paham, coba kita lihat contohnya di sini ya. Untuk contoh penggunaan yang pertama, fukushu suru mae ni yotehyo o mite okimasu. Nah, jadi kita bisa lihat ya di sini. Untuk pengertiannya teman-teman boleh dari koma ke depan atau dari paling belakang juga boleh ya teman-teman. Jadi kalau misal dari koma dulu, sebelum mengulang pelajaran gitu ya, sebelum fukushu itu melihat jadwal rencana terlebih dahulu. Kayak gitu ya teman-teman. Atau bisa juga melihat jadwal rencana terlebih dahulu sebelum fukushu atau sebelum review mengulang
pelajaran. Kayak gitu teman-teman. Jadi di sini ya, kegiatan yang diikuti dengan Te Okimas di sini kita lakukan terlebih dahulu teman-teman. Baru kemudian kalimat yang ada di depannya. Gitu ya teman-teman. Nah, selain digunakan untuk sebuah persiapan ya, karena dilakukan sebelum kegiatan ya, Te Okimas itu juga bisa loh digunakan untuk kejadian yang lain. Nah, untuk yang kedua, contohnya di sini untuk melakukan aksi yang perlu dilakukan untuk persiapan pemakaian berikutnya. Gitu ya teman-teman. Jadi di sini tidak hanya digunakan untuk sebelum aksi, tapi juga bisa kita gunakan untuk Te Okimas itu kegiatan untuk setelah melakukan sesuatu. Misalnya kita makan nih. Nah, setelah makan, misal kita langsung mencuci piring. Nah, kayak gitu. Kenapa kita cuci? Ya, kenapa kita langsung cuci piringnya? Karena untuk persiapan ya, untuk orang di rumah mungkin kalau mau digunakan lagi ya, jadi kita bersihkan dulu biar nanti orang selanjutnya ketika dia menggunakan itu lebih mudah. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, untuk kalimat yang pertama ya, untuk kalimat yang sebelum Te Okimas ini itu adalah kejadian yang ikuti dengan tekara ya, atau atode ya, atau bentuk ta atau de gitu ya. Jadi setelah melakukan apa, kemudian melakukan kegiatan yang lain diikuti dengan Te Okimas. Kayak tadi teman-teman, misal di sini saya bilangnya setelah makan mencuci piring. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi ada kegiatan dilakukan setelah aksi yang lain kayak gitu. Coba kita lihat contohnya di sini nih biar lebih paham ya. Ada ki o ueta atode dogu o katazukete okimas. Nah, jadi kita bisa translatekan dari depan sini boleh teman-teman ya. Setelah menanam pohon ya, berarti di sini untuk kejadian pertamanya dia nanam pohon dulu nih, habis itu membereskan peralatan kembali gitu teman-teman ya. Jadi kenapa dibereskan? Agar nanti ketika kita di lain waktu ya, untuk misal pengen menanam pohon lagi itu lebih mudah pemakaiannya gitu ya, karena sudah dibereskan, tidak bara-bara, tidak berserakan kayak gitu teman-teman ya. Dan perlu diingat, nah tergantung nanti untuk kata atau partikel yang mengikuti di belakangnya ya. Kalau ini biasanya diikuti dengan perubahan ta ya, atau bentuk lampau ditambah dengan atode. Kalau sebelumnya tadi kan menggunakan maini gitu ya teman-teman. Nah, kemudian ada lagi nih fungsi yang selanjutnya teman-teman, yaitu apa? Di sini untuk kegiatan mempertahankan suatu keadaan karena masih diperlukan. Nah, kalau fungsi yang sebelumnya itu kan Te Okimas digunakan untuk persiapan ya nggak, atau persiapan untuk digunakan kembali ya setelah kejadian. Tapi untuk fungsi yang ketiga ini tuh kita nggak perlu melakukan apa-apa teman-teman ya, tidak perlu membereskan ataupun tidak perlu mempersiapkan. Karena apa? Kita hanya mempertahankan biar kayak gitu aja gitu ya teman-teman. Contohnya gini, misal kita lagi ada di ruang rapat. Nah, kita lagi jam 7 itu kursinya sudah ditata untuk rapat. Biasanya kalau sudah selesai rapat itu kursinya akan dikumpulkan lagi. Nah, contohnya kayak gitu. Tapi misal dalam suatu kondisi kita pagi jam 7 udah rapat nih, tapi nanti jam 11 itu ada rapat lagi. Nah, jadi untuk kursinya itu tidak perlu kita tumpuk lagi teman-teman, biar di situ aja gitu, karena nanti akan digunakan lagi gitu ya teman-teman. Jadi membiarkan dalam keadaan tertentu. Seperti itu teman-teman, kita bisa menggunakan Te Okimas. Coba kita lihat di sini contohnya ada Kogi no jugyo ga mata aru kara kabing ya gomi bako sono mama ni shite okimas. Nah, jadi di sini ada partikel kara ya teman-teman, kita bisa translatekan dulu karena masih ada pelajaran kuliah gitu ya. Misal ini dari pagi sampai sore misal untuk kuliahnya. Kemudian di siang hari dia bilang karena masih ada pelajaran, nanti sore masih ada. Jadi untuk membiarkan tempat sampah dan juga pot bunga dan lain-lain
sebagaimana di situ aja. Jadi sono mama nih, biar di situ aja, nggak usah diapa-apain gitu. Karena nanti akan ada kelas lagi kayak gitu teman-teman. Jadi nggak perlu dibereskan, tidak perlu diberikan persiapan apapun. Kayak gitu teman-teman. Wah, ternyata banyak juga ya untuk fungsi dari teokimas di sini. Saya harap teman-teman nggak bingung ya penggunaannya. Nah, misal teman-teman masih bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian boleh banget nih untuk komen di kolom komentar atau langsung tanya ke senseinya ya teman-teman. Wah, tidak terasa ternyata di Bunpo bab 30 ini sudah selesai teman-teman. Saya harap teman-teman bisa untuk mengerjakan latihan soalnya ya untuk bab 30 di buku Akari kalian masing-masing. Dan jangan lupa lagi untuk menghafalkan kanji ya teman-teman, karena kanji itu penting banget. Kalian bisa hafalkan di dalam kotoba ini di kolom kedua, atau bisa juga di buku Akari di slide yang paling belakang atau di halaman yang paling belakang gitu ya teman-teman. Ja, korekara Nihongo no benkyou ga owarimashita. Domo arigatou gozaimasu. Otsukaresama deshita. Hai minasan, mata mite ne.